Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal geografi P3K beserta dengan pembahasannya. Stay tune ya. Kita masuk soal nomor 1 Bapak Ibu. Brastagi adalah salah satu contoh wilayah dilihat berdasarkan benta mortofolgana, maka termasuk ke dalam wilayah A. Formal, B. Fonpional, C. Hinterland, D. Resigon, dan E. Nodal. Kita lihat jawabannya A. Formal. Pembahasannya Bapak Ibu, wilayah formal adalah wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Contohnya wilayah pegunungan yang berada di dataran tinggi. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 2. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Terdapat pada struktur batuan yang resisten dan keras. 2. Anak sungai berkelok-kelok membentuk sudut tegak lurus dengan sungai utama. 3. Di Indonesia banyak ditemukan di daerah Sumatera bagian barat. Pernyataan tersebut menunjukkan ciri pola aliran sungai. A. Rektangular, B. Tralis, C. Anular, D. Radial sentrifugal, E. Radial sentripetal. Jawabannya Bapak Ibu A. Rektangular. Kita lihat pembahasannya ya di sini. Di sini ada pola aliran sungai rektangular adalah pola aliran sungai yang membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Pola aliran sungai ini banyak ditemukan di daerah dengan struktur batuan beku. Kita masuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Sebuah pesawat komersial bermesin jet yang mempunyai jalur penerbangan Jakarta karena Singapura akan memilih terbang pada lapisan A. Troposfer menghindari suhu yang tinggi, B. Stratosfer menghindari gangguan cuaca, C. Mesosfer menghindari jatuhnya meteor, D. Ionosfer memperlancar komunikasi dan navigasi pesawat, E. Eksosfer mengurangi gravitasi yang diterima pesawat. Iya, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. A. Troposfer menghindari suhu yang tinggi. Di sini ada pembahasannya. Pesawat komersial biasanya terbang pada lapisan troposfer karena ini adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi dan berisi sebagian besar cuaca yang kita rasakan sehari-hari. Terbang di lapisan ini memungkinkan pesawat untuk menghindari suhu yang tinggi di stratosfer dan juga memungkinkan penerbangan yang lebih efisien. Jadi gitu ya Bapak Ibu.
Untuk jawabannya A. Di sini kita masuk soal nomor 4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan bahwa gempa di Pulau Lombok bagian utara Nusa Tenggara Barat bersumber dari Flores MacArthur bermagnitudo 6,4 sebagian Koronsok pada tanggal 29 Juli 2018 dan bermagnitudo 7 untuk Mensok tanggal 5 Agustus 2018. Korban meninggal mencapai 555 jiwa dan pengungsinya lebih dari 300 jiwa. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut menggunakan A. Prinsip korologi, B. Prinsip distribusi, C. Prinsip interaksi, D. Prinsip interlasi, dan E. Prinsip deskripsi. Jawabannya adalah D, prinsip interlasi. Kita lihat ya di sini pembahasannya. Prinsip interlasi dalam geografi mengacu pada hubungan timbal balik antara berbagai komponen dalam sistem geografis seperti manusia, lingkungan fisik, dan fenomena alam seperti gempa bumi. Dalam contoh ini, prinsip interrelasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana aktivitas seismik di suatu wilayah atau floor back earthquakes berhubungan dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi akibat gempa bumi tersebut di Pulau Lombok. Kita masuk soal nomor 5, Bapak Ibu. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Memberikan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat. 2. Melakukan evaluasi penduduk. 3. Mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana. 4. Memetakan daerah rawan bencana. 5. Membiarkan penduduk berusaha sendiri. 6. Memberi dana bantuan dan tempat penuh penampungan upaya mitigasi bencana alam ditunjukkan dengan angka A 1, 2, 3, dan 4, B 1, 3, 5, dan 6, C 2, 3, 4, dan 5, D 2, 4, 5, dan 6, E 3, 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini Bapak Ibu A 1, 2, 3, dan 4. Jadi memberikan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat. 2. Melakukan evaluasi penduduk. 3. Mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan bencana. Dan 4. Memetakan daerah rawan bencana. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya.
Bye bye. Assalamualaikum.